warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 pengabdian masyarakat dengan channel Rujak Sehat akan menginformasikan mengenai tanaman obat di Indonesia. Tahu nggak sih teman-teman, kalau tanaman herbal memiliki banyak kemiripan sehingga masyarakat sekarang banyak mengalami kekeliruan dalam pengambilan tanaman tersebut. Kali ini kita akan membahas beberapa tanaman-tanaman herbal untuk pengobatan tradisional yang memiliki kemiripan secara morfologi, sehingga sering menimbulkan kerancuan di masyarakat dan dikhawatirkan terjadi pemalsuan atau adulterasi. Tanaman yang akan kita bahas itu adalah daun insulin, pegagan, purwoceng, jadi untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, ini adalah tanaman titanium atau warga sering menyebutnya dengan rondo noleh atau rondo semoyo. Tanaman ini digunakan sebagai insektisida. Tanaman ini memiliki kemiripan dengan tanaman semalanthus atau tanaman insulin. Nah, saya menemukan tanaman ini di daerah perkebunan. Tanaman ini mudah tumbuh di sekitar kita. Tanaman rondo noleh atau rondo semoyo, atau biasanya dalam bahasa Indonesia itu adalah kembang bulan. Inilah jenis tanaman yang disebut dengan Tithonia diversifolia. Pada beberapa waktu yang lalu, orang sering menyebut dengan daun insulin, padahal ini bukan daun insulin. Justru ini adalah salah satu spesies yang toksik. Oleh karena itu, tidak dapat dimanfaatkan untuk jamu ataupun herbal. Akar daun insulin itu besar seperti umbi dan membantu mengurangi gejala diabetes. Sedangkan Tithonia diversifolia tidak memiliki akar yang besar. Jadi, pegagan yang kami dapat di pasaran adalah tanaman pusar bumi. Baiklah, saat ini kita berada di daerah Wedomertani, di mana di daerah Desa Pematangan Sawah ini kita menemukan tanaman pegagan atau biasa disebut dengan Centella asiatica, di mana tanaman ini menjalar di atas tanah dan daunnya berbentuk ginjal. Biasanya ini berfungsi sebagai untuk melancarkan peredaran darah atau bisa digunakan pada terapi untuk stroke. Dan biasanya orang Sleman itu menyebutnya dengan nama regedek karena cara panennya ini dengan cara ditarik sehingga berbunyi regedek. Saat ini saya sedang di lahan Purwoceng milik Pak Sarif Hidayatullah yang ada di kawasan Dieng. Ya. Nah, alhamdulillah saat ini kita bertemu langsung dengan tanaman yang benar-benar namanya Purwoceng asli, gitu ya, yang betul-betul Pimpinella purwacan. Kita lihat di sini. Salah satu tanda bahwa tanaman ini adalah Pimpinella purwacan yang anggota Apiaceae adalah struktur bunganya. Struktur bunga majemuknya berbentuk payung. Maka
Selain dinamakan Apiaceae, dikenal pula dengan Umbelliferae dari kata umbel dalam bahasa Latin yang dalam bahasa Inggris umbrella, yaitu payung. Jadi ini adalah satu payung, satu payung, satu payung, satu payung, satu payung, satu payung. Maka ini merupakan struktur bunga majemuk payung yang majemuk. Kemudian yang berikutnya, struktur daunnya kalau kita perhatikan dia tidak tegak, tetapi struktur daunnya itu rebah mengikuti kontur dari tanah tempat media pertumbuhan mereka. Kemudian jumlah daunnya kita lihat di sini merupakan struktur daun majemuk yang gasal. 1, 2, 3, 4, terus kemudian ada satu daun penutup. 1, 2, 3, kemudian ada satu daun penutup. Maka ini adalah salah satu struktur daun yang daun majemuk gasal. Ini saya mau nyabut purwaceng yang sudah berumur kira-kira 1 tahun. Untuk yang memanen, untuk alat panennya biasanya pakai garu supaya akarnya tidak putus dalam tanah. Nah, ini ini kalau yang sudah berumur akarnya agak kecoklat-coklatan. Tapi kalau yang masih muda itu akarnya agak keputih-putihan. Ini adalah hasil panen yang tadi dipanen oleh Pak Syarif Hidayatullah. Kita melihat di sini akarnya yang membesar. Ya, ini adalah ciri khas dari purwoceng seperti ini dengan akar pokok yang kemudian membesar, terus kemudian ada garit-garit yang sangat tegas. Itu satu. Kemudian yang berikutnya, ya, tanda bahwa ini purwoceng yang asli, ketika akar yang baru saja dicabut, kalau nanti secara organoleptis ada yang mencicipi, maka rasanya menjadi pedas. Tapi kalau kemudian akar ini dikeringkan, rasa pedas akan hilang, terus kemudian berganti rasa agak manis. Nah, itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh purwoceng. Berbeda dengan yang dijual di kota-kota, yaitu Artemisia lactiflora, yang orang bilang ini purwoceng gunung. Kalau di daerah Dieng, purwoceng gunung ini disebut dengan kisaat. Ya, ini bukan purwoceng, tetapi Artemisia lactiflora, yang mestinya itu harusnya tidak kemudian kita konsumsi. Karena bagian dari jenis Artemisia yang di dalamnya mengandung artemisinin. Kita bisa bayangkan teman-teman semuanya, kalau selalu mengkonsumsi Artemisia lactiflora yang di dalamnya ada artemisinin, maka plasmodium yang menyerang seseorang kena sakit malaria, kemudian plasmodium itu akan menjadi resisten. Oleh karena itu, ini tidak disarankan untuk dikonsumsi. Yang namanya kisaat atau Artemisia lactiflora. Bagaimana nih sahabat YouTube sekalian? Sekarang sudah tahu kan apa saja perbedaan dari beberapa tanaman tersebut? Terima kasih ya telah menonton video kami. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.